ya Bapa yang di surga, kehadapan Allah Bapa yang Maha Kudus, segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Allah kami. Kami menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur hari ini Engkau beri lagi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyegarkan jiwa kami, membangkitkan semangat kami, memberi kami pengharapan, karena ada Yesus di depan kami, sehingga kami tidak hidup dengan sia-sia. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu menangkis serangan-serangan si kuasa kegelapan, agar kami tidak bodoh ya Tuhan, dipengaruhi oleh kuasa gelap, tapi firman-Mu ini akan membuat kami bijak, pintar, dan mampu Tuhan berkata tidak terhadap yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dan urapilah firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, hanya Engkaulah yang menyampaikan isi hati-Mu dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya kuasa Tuhan saja yang ada di ruangan. Haleluya. Amin. Shalom. Rasanya telah terlalu lama nggak ketemu ya. Hari bulan Desember kita nggak ketemu ya? Enggak ya. Natal, minta maaf saya kan bisa Natal. Nah maaf ya karena ada tugas di tempat lain. Baik saudaraku, kita memasuki tahun yang baru. Tahun berapa? Tahun Yobel. Tahun Yobel, tahun pembebasannya. Sekalipun secara hukum belum bebas, tapi yang penting hati kita harus bebas. Amin. Itulah sebenarnya tahun Yobel, ya kan? Walaupun kita di sini sampai kapanpun yang ditetapkan, kalau hati kita masih terasa terpenjara, tidak akan pernah bebas. Sama seperti kalau hari ini ada yang bebas dari tempat ini, tapi sebenarnya hatimu masih terpenjara, sebenarnya kau belum bebas. Oleh karena itu, tadi kata mencapai kamarmu, sekolah kehidupan. Selesaikanlah sekolah di sini. Kalau selesai sekolah di sini, luar dalam, badannya bebas, jiwanya bebas. Amin ya. Amin. Baik, tema daripada komunitas orientasi mengasihi tahun ini di Januari adalah hati yang baru. Hati yang baru. Bukan saja tahun baru, tapi hati yang baru ya. Di awal tahun yang baru mungkin keadaan kita belum berubah. Tempat ini juga masih sama. Gedung-gedung gereja masih sama. Mungkin ruangan kalian di kamar pun masih sama ya. Gerakan kita, ruang gerak kita mungkin hanya ruang gereja dan terbatas ya. Ya, terbatas, ada blok-bloknya ya. Tapi harus engkau tahu yang tidak pernah terbatas adalah kasih Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang sangat bersuka cita masuk 2026? Siapa yang mau baju tahun baru, baju baru? Sedikit ya. Siapa yang tahun baru dapat berita baru? Ya, sekalipun tidak ada yang baru berita untukmu, mungkin keluarga dan lain-lain ya. Tapi yang pasti yang perlu kau tahu, kasih Tuhan selalu baru. Bukan tiap tahun, tapi tiap hari. Tiap hari. Ya, tiap hari. Ya, saya senang sekali hari ini masih ada Ranto ini ya. Ranto siapa lagi yang lama ya? Ya, ini lagi ya banyak ya. Tapi yang lama-lama kayaknya masih bergereja ya. Tapi masih banyak yang di ruangan ya. Ya, saya di hati saya tadi mendengar kesaksian Pak Marbun ya. Sekalipun kau adalah kaum minoritas di ruanganmu, artinya kaum minoritas itu kaum yang tidak mau memakai hal-hal yang tidak baik itu. Bukan minoritas namanya. Bukan soal agama aja minoritas. Ya, sekalipun kau kaum minoritas yang tetap bertahan dengan imanmu, percayalah engkau
Kalau kau tetap bertahan, ada wajah yang tersenyum. Amin. Emang gak kau lihat? Tapi alangkah bangganya kita sang Bapa Yesus Kristus, dia yang punya segalanya tersenyum untukmu. Kalau yang lain tersenyum untukmu, dia salah. Tapi yang punya bumi dan langit itu tersenyum melihat kau bertahan. Tangguh, kuat dan tak tergoyahkan. Wow. Itu dikatakan wow. Ya, itulah yang kita cari, senyumnya Bapa kita untuk kita. Amin ya. Oke, jadi karena ini hati yang baru judulnya, dari nats ini kita belajar juga. Saya kasih satu ilustrasi ya sebelum masuk ke natsnya ya. Kalau sebuah telur, saudaraku, sebuah telur, kalau kau rembukan pakai tanganmu, pecahkan pakai tanganmu dari luar, pecah ya kan? Terus kan dan nyatu dia dengan cangkang-cangkangnya. Bisa nggak kita mata sapi berantakan lagi ya? Nggak ada lagi manfaatnya, betul kan? Ya. Itu kalau dipecahkan dari luar. Tapi kalau dipecahkan dari dalam, siapa yang pecahkan? Ada makhluk hidup yang keluar dari dalam. Anak ayam. Ada kehidupan. Benar kan? Artinya apa? Hidup kita ini nggak usah apapun yang menghancurkan kita, mencambuk kita, merusak kita sampai kita keluar rentang dari luar. Itu nggak masalah. Kalau dari dalam engkau akan keluar menjadi seorang pemenang. Hatimu telah menjadi murni dan baru. Itulah makanya engkau hidup. Coba perhatikan orang-orang yang tobat, yang sudah bertobat. Bukan tobat cuma bukan yang tobat benar ya. Itu tobat ya. Tobat tuh. Jangan benar-benar tobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan ampun, gak aku lakukan lagi. Coba kau lihat wajahmu. Samakah waktu ketika dia datang kemari pertama kali? Samakah sampai dengan hari ini ketika mungkin dia sering gereja, baca Alkitab, bersaksi, singar dan lain-lain sama? Kalau bisa kau lihat sama apa enggak? Kalau sama, itu perlu dicurigai. Apakah supaya dia sibuk? Ya, atau setahun sekali dia, saya tanya sini itu dia. Jangan setahun sekali kalau yang sudah di sini dari 5 tahun. Jangan cuma setahun sekali kalau di Turki atau bernyanyi pada Natal supaya dapat baju seragam. Jangan ya. Nah itu sekali-sekali namanya. Tapi saya percaya orang-orang yang kemarin Natal mengambil bagian adalah orang-orang yang merasakan sukacitanya ulang tahun Tuhan Yesus ya. Amen. Kalau ulang tahun ada hadiah? Apalagi aku kasih hadiah sebagai ulang tahun. Siapa ulang tahun Natal itu? Tuhan Yesus ya. Ada hadiah untuknya. Apa hadiahmu? Hah? Puji-pujian. Betul. Jadi kalau setiap ulang tahun, saya tanya lagi. Ada di sini yang pernah ulang tahun dikasih hadiah kado? Siapa? Yang dapat hadiah? Leng-leng. Siapa lagi yang pernah dapat hadiah ulang tahun? Tapi siapa? Entah lepmu yang dulu waktu kau masih muda. Di sebelah tahun dikasihnya kalau coklat entah apa kan, atau semacam gelang-gelang murah gitu kan. Itu kan ulang tahun. Ada. Kalau yang tak pernah dapat hadiah, kau mulai tahun ini kau kasih hadiah sama Tuhan Yesus. Dia dapat hadiah kau. Amin. Kalau kita pernah memberi, maka kita pasti pernah menerima. Kalau tak pernah kau memberi, bagaimana kau bisa menerima? Itu hukum alam, nggak hukum kita nggak usah. Dan hukumnya itu siapa yang pernah memberikan hadiah atau sesuatu yang menyenangkan pasti kau akan diberikan. Ya, jadi mulai tahun kemarin mulai tahun ini ya. Dekatkanlah masih ada 12 bulan. Persiapkanlah hadiah Natal untuk Tuhan Yesus ya. Bulan 12 dia ulang tahun. Jadi bukan kita yang cari makanan, bukan kita yang dapat hadiah. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ya. Haleluya. Kita akan masuk di Nats Yesaya 36 ayat 26. Kita akan sama-sama baca. Ya. 3, 6, 2, 3. Kamu akan kuberikan yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
membawa hati yang baru. Yang pertama kita belajar dari nats ini, Tuhan tidak memulai dari luar, tapi dari hati. Tuhan gak akan membuat rambutmu yang ikal kriul-kriul itu jadi lurus. Gak, dia gak penting kali. Udah itulah kamu. Gak usah dioperasi-operasi. Tuhan gak akan membuat hidupmu yang pesek ke dalam kopi, ke ada uang bikin Korea pancung. Gak penting itu sama Tuhan. Malah Tuhan akan bingung, siapa kau? Gak mungkin. Memang kau menciptakan pesek ke dalam, kenapa kau datang mancung ke muka? Gak kenal lah, kita ciptaan Tuhan. Kau sudah merubah. Ya, kecuali kalau rambut putih, kalau mau ngecat apa boleh. Tapi kalau merubah bentuknya jangan ya, gak usah. Oke? Dan Tuhan mulai dari dalam, enggak memulainya dari hati. Tuhan tidak berkata aku akan mengubah situasimu kawan, enggak akan berubah situasimu yang kau kena 28 tahun, enggak berubah itu. Tapi yang paling penting aku mau mengubah hatimu. Itu kata nats. Gak penting kali berapa hukumanmu. Gak usah kau minta sampai udah putus 8 tahun. Gak usah kau minta hukuman Tuhan ubahlah situasiku jadi 1 tahun. Gak usah. Buat apa 1 tahun kalau Tuhan jauh darimu? Biar 8 tahun tapi terasa 8 menit kau di sini. Karena apa? Kau putus ke kita. Tempat seperti ini kau merasakan Tuhan ada. Daripada kau di rumahmu yang besar kau merasa kayak neraka. Karena tiap hari kau ribut. Ya kan? Nah, apa arti hati yang baru? Hati yang ini baru itu maksudnya dibentuk dan mau taat. Mau itu kata mau berarti ada keinginan. Ya Tuhan bagaimana mengubah hati kita kalau kita nggak mau? Ya kan? Hati yang baru itu adalah hati yang mau mengakui kesalahannya, mau berubah, mau berharap. Sedangkan hati yang keras seperti Nas tadi bilang, gak ada penyesalan. Kau buat apapun gak menyesal ya. Kau paling sekitar 2 tahun lagi ya uji sebentar lagi pulang. Gak menyesal ya. Terus dia menyalahkan keadaan. Karena kawanku itu pengkhianat dia yang kibus. Makanya aku masuk sini. Dia gak masuk, aku yang masuk. Menyalahkan orang pula dia. Terus ketika dia ada di sini, apa katanya? Sudah tak ada lagi harapan hidup. Jadi harapan nggak ada, putus asa. Banyak orang masuk sekolah kehidupan putus asa Pak. Saya sangat sedih ya, bapak-bapak semua di sini saya pikir masih kuat ya. Kami melayani 8 anak. Anak itu 17 sampai 20 tahun ya. Tapi di akhir Desember kemarin, oleh karena seorang anak itu bapaknya tidak pernah kunjungi, mamanya pergi ke Malaysia. Jadi dia merasa tak ada harapan. Dia merasa kayaknya hidup ini sia-sia apa yang dilakukannya. Ketika semua orang bukan pulang gereja, ketika semua orang sudah gak ada, yang dilakukannya adalah secepat kilat dia menyelesaikan kehidupannya dengan kemudian. Meskipun kau di sini saudara, kau punya anak, masih ada anak, kau gak boleh tahu anakmu kau itu gak punya pengharapan. Anak-anakmu gak boleh tahu kau itu orang putus asa. Karena ketika kau putus asa saudaraku, kau akan menghancurkan hati anak-anakmu dan membuat mereka lebih putus asa dari engkau. Jadi yang kau lakukan ketika kau bertemu atau bertelepon, tunjukkan bahwa kau adalah bapak yang kuat. Tunjukkan kau adalah bapak yang bisa dan berani minta maaf kepada anak. Balut hati anakmu. Pertanggungjawaban seorang bapak di hadapan Tuhan itu ngeri. Jangan pikirmu kau enak-enak sendiri melakukan sekehendak hatimu. Kalau ada anakmu, tanggung jawabmu kepada Tuhan. Karena engkau adalah imam daripada keluargamu. Amin.